Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 TPB 64 akan mempresentasikan hasil dari research based learning kami dengan judul penerapan asas Bernoulli pada pipa pitot. Sebelumnya, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana, NIM 122240145 dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Clarissa dengan NIM 122390111 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Perkenalkan, nama saya Ananda Raihan Ahnaf dengan NIM 122380158 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Anandari dengan NIM 122390009 Prodi Arsitektur Lanskap. Perkenalkan, nama saya Javier Razan Purnama dengan NIM 122240138 dari Prodi Arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Hafizah dengan NIM 122390116 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, kita akan berkenalan dulu dengan dua tokoh penting pada pokok pembahasan kali ini, yaitu Daniel Bernoulli dan Henri Pitot. Bernoulli Principle. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada tahun 1700-an. Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukumnya. Terdapat beberapa asumsi hukum Bernoulli, di antaranya, yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible dan non-viskus. Yang kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan, baik keuntungan atau kerugian panas. Yang keempat, tidak ada pompa di bagian pipa aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Siapa itu Henri Pitot? Henri Pitot adalah seorang insinyur hidrolik berkebangsaan Prancis yang lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1695. Henri Pitot merupakan penemu dari tabung Pitot, yaitu alat untuk mengukur kecepatan suatu aliran. Pipa pitot sederhana terdiri dari pipa yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Pipa ini berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Pipa pitot berbentuk seperti huruf U yang memiliki dua sisi, yaitu pipa dinamis dan pipa statis. Pipa pitot memiliki tiga bagian utama, yaitu A. Bagian atas. Bagian ini berfungsi sebagai saluran yang masuk angin ke dalam pipa pitot. B. Bagian tengah. Bagian ini berfungsi sebagai jalur masuknya angin sebelum mengenai permukaan air yang berada di dalam pipa pitot. C. Bagian utama. Pada bagian inilah kecepatan angin dihitung sesuai dengan ketinggian permukaan air. Udara yang masuk akan menyebabkan perbedaan ketinggian antara pipa satu dengan pipa lainnya. Pipa pitot terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pipa dinamis, dan yang kedua, pipa statis. Bagaimana cara kerja pipa pitot? Udara akan masuk melalui lubang pertama, kemudian memenuhi ruang di dalam pipa tersebut sampai penuh. Saat ruang dalam keadaan penuh, udara tersebut akan dalam keadaan diam. Udara yang melewati lubang kedua akan selalu mengalir dan kecepatan udara yang mengalir
melalui lubang pertama akan jauh lebih kecil daripada kecepatan pengaliran udara yang melalui lubang kedua. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial serta tekanan. Gas, misalnya udara, masuk dan mengalir melalui lubang-lubang di titik A. Kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya aliran bebas, dikarenakan letak lubang-lubang ini yang sejajar dengan arah aliran dan dibuat cukup jauh di belakang. Berikut adalah prosedur eksperimen cara kerja pipa Pitot. Yang pertama, posisikan alat searah dengan datangnya fluida, yaitu angin, dari sebuah kendaraan yang melaju. Kemudian, catat kelajuan saat mulai bergerak. Dan, yang terakhir, perhatikan perubahan ketinggian pada cairan. Berikut adalah bahan dan alat serta langkah-langkah untuk membuat pipa Pitot sederhana dari kelompok 2. Bahan dan alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu gabungkan selang dengan kawat kecil menggunakan lakban. Posisikan lakban sesuai dengan video berikut. Kemudian, bengkokkan selang sebesar 90 derajat untuk jalur masuknya angin. Setelah itu, lem bagian selang dan kawat menggunakan lem Korea. Selanjutnya, pasangkan selang pada pipa besi menggunakan tali rafia. Nah, pipa Pitot siap digunakan. Berikut adalah video saat melakukan percobaan. Berikut adalah data yang kami dapatkan dari percobaan tersebut. Analisis pada percobaan yang telah kami praktikkan ini dilakukan dengan pipa Pitot yang sama, dengan luas penampang 0,5 cm. Pada pipa Pitot pertama, memiliki kecepatan 0 km per jam, sehingga ketinggian perbedaan cairan pada pipa Pitotnya adalah 0. Sedangkan dalam percobaan kedua, pipa Pitotnya berada dalam kecepatan 45 km per jam. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan ketinggian cairan dari pipa tersebut, yaitu sebesar 2,5 cm. Dan pada percobaan terakhir, pipa Pitot memiliki perbedaan ketinggian sebesar 4 cm dengan kecepatan 70 km per jam. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, terlihat bahwa perubahan kenaikan kecepatan pipa mempengaruhi perbedaan ketinggian cairan antar pipa. Selanjutnya, konsep asas Bernoulli pada pipa Pitot. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik dan tekanan. Kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan besar kecepatan aliran gas pada penampang pipa A1. Dengan rumus P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian, ketika ketinggian H1 dan H2 sama, maka persamaan di atas dapat diubah menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berikut adalah turunan rumus Bernoulli pada pipa Pitot. Kegunaan pipa Pitot diantaranya 1. Mengukur kecepatan udara pada pesawat udara. 2. Menentukan kecepatan angin pada terowongan. 3. Menghitung profil kecepatan aliran pada pipa.
4. Mengukur tekanan fluida pada wind tunnel. 5. Persamaan tabung pitot dapat diterapkan pada altimeter pesawat. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihannya diantaranya 1. Susunan yang sederhana. 2. Relatif mudah dan murah. 3. Tidak perlu adanya kalibrasi. 4. Prosedur alirannya kecil. Lalu kekurangannya. 1. Keakuratannya rendah. Untuk beberapa aplikasi dikarenakan alat dan bahan yang masih sederhana sehingga tidak dapat digunakan dalam semua aplikasi. 2. Pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik. Analisa lanjutan. Apabila alat ini menggunakan bahan yang lebih modern dan canggih untuk kedepannya, maka kelemahan-kelemahan tersebut akan dapat teratasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.